Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tirtawinata dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 8. Nah, di sini saya akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 2, lebih tepatnya di bagian B, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, yang pertama ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Polri. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua adalah melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga adalah membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Dan yang keempat adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan masih banyak lagi tugas-tugas dari kepolisian yang lainnya. Lanjut, yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut tertulis bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut dengan KKN. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan dari pengaruh kekuasaan lainnya. Lanjut, yang ketiga adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia sendiri, perwujudan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan-badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lanjut, yang keempat adalah peran advokat atau pengacara dalam penegakan hukum. Advokat atau pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dan yang terakhir adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, ada koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. Dan tugas KPK yang terakhir atau keempat adalah melaksanakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.